Selamat siang Mbak Silmi. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi habis dari mana? Tadi habis ini Bu dari rumah. Dari rumah? Iya. Tadi kesini diantar apa berangkat sendiri? Diantar diantar sama saudara. Saudara. Iya. Gimana Mbak kegiatan sehari-hari lancar apa gimana? Ya alhamdulillah lancar sih Bu. Maksudnya ya masih bisa dibilang meskipun agak gimana ya bilangnya ya, kayak masih agak padat gitu, agak banyak kegiatan, tapi alhamdulillah masih lancar sih Bu. Ikut itu Mbak, ikut apa organisasi itu ya? Iya, ikut organisasi. Ikut apa aja Mbak? Cukup banyak sih Bu. Ya enggak banyak juga sih ya, ada beberapa lah. Ada di BEM, ada di himpunan prodi juga, IMA. Ada kayak komunitas di prodi juga. Oh iya, komunitas apa itu Mbak? Komunitas sebenarnya tuh dulu tuh fokusnya kan ke podcast ya, bikin podcast gitu. Cuman akhir-akhir ini kita coba untuk lebih ke, karena kan belum punya nama ya Bu, masih baru begitu kan, masih kayak baru setahun yang lalu. Jadi kayak tahun ini kita menginisiasi buat kita kayak branding ke IG gitu loh Bu, kayak bikin konten-konten ringan lah, konten-konten apa kayak gitu. Sibuk juga Mbak itu? Ya lumayan sih Bu, soalnya kayak sebulan tuh misal kita punya target paling enggak dua kali upload kan. Nah, 2 kali upload kan perlu tag juga. Nah kadang tuh juga ada yang tagnya itu nggak sehari selesai, ada yang misal sehari selesai tapi persiapannya berhari-hari gitu loh Bu. Gitu. Jadi cukup sibuk juga, maksudnya ditambah kegiatan-kegiatan lain. Masih ikut kan tadi ya? Iya, betul. Terus dengar-dengar Mbak Silmi juga ikut itu panitia yang PKKMB tahun ini. Iya. Waduh, tambah hektik tuh ya Mbak nanti. Iya, akhirnya ini bener-bener yang lumayan ini sih Bu, kayak bener-bener yang jadwal tuh padat, kayak hari ini kesini, besok kesini gitu, karena kayak ya tapi hitung-hitung nyari pengalaman lah ya Bu. Udah nggak ada waktu luang ya Mbak. udah full gitu ya. Iya betul. Ya tapi nggak apa-apa sih, selama itu kegiatannya positif terus bisa bikin kita lebih nambah value kita kan juga. Kenapa enggak gitu ya Mbak? Yang penting nggak mengganggu aktivitas-aktivitas yang wajibnya Mbak Silmi gitu ya. Kuliahnya gimana Mbak, lancar juga? Ya dibilang lancar sih, ya alhamdulillah lancar sih Bu. Maksudnya kayak ini kan udah akhir semester juga. Udah mau libur ya? Iya, cuma masih ada beberapa tugas yang banyak nunggu. Iya, karena dosennya tuh juga, maksudnya ngasihnya tuh nggak yang dari dulu, terus deadline-nya dari dulu gitu juga enggak, tapi kayak gitu. Iya, lumayan mendadak, deadline-nya di akhir semua. Jadi sekarang ini lagi kayak kejar-kejaran, bertubi-tubi gitu ya. Betul, kayak bener-bener yang lagi hari ini deadline ini, nanti malam deadline itu, besok deadline ini. Kayak gitu terus. Iya. Semester 4 ya Mbak? Iya Bu. Biasanya emang dulu saya juga semester 4 tuh bener-bener lagi kayak di puncaknya gitu. Tugasnya juga banyak banget kayak gitu. Laporan-laporan kayak gitu ya Mbak? Iya Bu, laporan lah, makalah lah, banyak apa banget ya. Video juga banyak sih Bu. Ya, semangat terus ya Mbak. Iya Bu. Bentar lagi udah selesai semester 4-nya. Iya. Udah mau liburan. Semoga bisa dengan baik sih Bu. Amin, pasti harapannya bisa. sih paling enggak ya IPK-nya nggak turun lah Bu. Maksudnya seenggaknya paling enggak stabil lah, kalau nggak naik pun. Meskipun nggak yakin. Iya, mempertahankan IPK tuh lebih susah ya. Iya Bu. Daripada ngedapetinnya pas awal kayak betul. itu sih. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Silmi yang udah mau hadir dalam sesi konseling kita hari ini. Kan dengan hadirnya Mbak Silmi di sini, datang ke sini, berarti kan Mbak Silmi berkomitmen untuk menyelesaikan masalahnya ya Mbak. Mbak Silmi ingin menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh Mbak Silmi. Iya Bu. Ya, Ibu sangat mengapresiasi itu. Nah, kemudian untuk sesi konseling kita kali ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 45 menit Mbak. Kira-kira dari Mbak Silmi udah cukup apa belum? Apa masih kurang apa? Kayaknya misalnya dulu saya juga pernah ikut konseling gitu juga, kayaknya iya itu kayaknya insya Allah cukup ya. Nanti kalau kurang ya saya bilang Ibu lagi. Ya boleh. Nanti kalau misal waktunya masih kurang, kita bisa rencanakan lagi buat sesi lanjutan atau di lain hari, di lain waktu gitu ya Mbak. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan dulu. Yang pertama terkait dengan persetujuan konseling kita hari ini. Jadi Mbak Silmi di sini cerita masalahnya kan nanti. Nah, itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Cerita aja sebebas mungkin, terbuka aja.
Nah, untuk biar Mbak Silmi percaya nih, biar lebih tenang ya pas cerita nanti, ini Ibu sudah menyiapkan inform consent, yaitu surat persetujuan mengikuti konseling. Nah, ini bisa diisi dulu ya Mbak. Ini ada identitasnya dulu, boleh diisi Mbak, silakan. Maaf ya Bu, tulisan saya Nggak apa-apa. Sudah, bisa dibaca dulu Mbak, ini ada pernyataan-pernyataannya. Sudah, gimana? Udah. Sepakat ya Mbak? Sepakat. Oke, boleh ditandatanganin di sebelah sini. Jadi Mbak Silmi nggak perlu khawatir ya tentang kerahasiaan. Jadi ceritanya Mbak Silmi nanti nggak akan saya sampaikan ke siapapun, kecuali memang ada kondisi di mana memang yang bisa membahayakan Mbak Silmi atau orang lain. Nah, nanti akan Ibu sampaikan dengan persetujuan Mbak Silmi juga tentunya ke pihak yang memang tepat gitu. Iya. Seperti itu ya Mbak? Iya Bu. Baik, ini sudah ya? Iya. Oke, sekarang saya taruh. Sekarang tanggal berapa ya? 3 ya? Iya. Kemudian yang kedua terkait dengan untuk dokumentasi kegiatan kita hari ini ada presensi ya Mbak, boleh diisi dulu presensinya. Oke, terima kasih Mbak sudah mengisi presensi. Oke, jadi Mbak Silmi datang ke sini ingin menceritakan masalahnya. Nah, jadi boleh Ibu tahu nggak apa sih yang sebenarnya lagi dirasakan atau sedang ada masalah apa? Bisa diceritakan Mbak? Iya. Jadi mungkin ya kan di sini udah saya ceritain sedikit ya. Sebenarnya saya ini overthinker gitu. Kayak suka mikir berlebihan, mikir jauh kemana-mana gitu. Sama kayak akhir-akhir ini tuh lagi overthinkingnya itu banyak di satu hal, yaitu tuh terkait pertemanan gitu Bu. Nah itu tuh kayak jadi tuh saya tuh bener-bener yang overthinkernya tuh kayak saya merasa tuh yang parah banget gitu loh. Karena kayak misal ada sesuatu nih apa gitu, saya tuh mikirinnya tuh sampai yang kayak bener-bener yang banyak gitu loh. Jadi misal nih cuma misal saya nggak bawa HP, nggak bawa apa ya, saya nggak bawa buku hari ini, lupa nggak bawa buku, itu tuh saya kepikiran banget. Jadi kayak nanti kalau nggak bawa buku gimana ya, nanti terus kalau ini gimana, misal kalau dimarahin guru gimana, misal kalau dimarahin dosen kayak gimana, misal kalau di ini kayak gimana, nanti kalau aku butuh kayak gini gimana, kayak gitu loh Bu, kayak banyak banget. Dan itu bener-bener kayak selalu sering banget kayak gitu. Dan itu tuh kayak kalau yang overthinker itu tuh kayak saya merasa udah beberapa bulan ini itu tuh kayak gitu Bu. Dan kayak saya udah mencoba nih, kayak misalkan saya pernah nih cerita ke temen kan, kayak aku tuh akhirnya ini kok overthinkingan banget ya, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak kata temen tuh, udah coba kalau kamu kepikiran, kamu nggak usah dipikirin lah, pokoknya nggak usah dipikirin lah kayak gitu. Saya tuh udah nyoba Bu, tapi tetap nggak bisa. Jadi kayak ketika lagi mulai nih, aduh ini gimana nanti ini itu kan, terus kayak mulai coba oke, udah nggak usah dipikirin, tapi habis itu kepikiran lagi Bu. Iya, kayak kepikiran lagi kayak gitu. Terus akhir-akhir ini kayak lumayan ininya tuh di masalah pertemanan. Kenapa itu? Jadi tuh kayak apa ya Bu, saya tuh merasa akhir-akhir ini tuh lumayan concern di temen. Nggak tahu kenapa ya, awalnya kenapa, kayak itu mulai dari beberapa minggu yang lalu. Saya juga agak lupa beberapa tepatnya, tapi itu tuh kayak bener-bener yang saya tuh sering overthinkingin temen. Padahal teman saya tuh nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Iya, nggak kenapa-kenapa, kayak tiba-tiba aja muncul pikiran iya, gitu. Misal kayak kita main hari ini, terus habis itu pulang kan, terus saya kayak mikir kayak temanku dia masih mau temenan sama aku ya besok, kayak gitu Bu. Jadi kayak misal kayak besok masih mau temenan nggak ya, terus nanti gini nggak ya, tadi pas aku main sama dia aku ada salah nggak ya, dia beneran mau temenan sama aku nggak ya, kayak gini. Terus kayak sering mikir, misal nih kita lagi temenan gitu kan, beberapa orang terus tiba-tiba mikir kayak kira-kira ntar
beberapa waktu ke depan mereka masih temenan sama aku nggak ya, mereka beneran tulus nggak ya temenan sama aku, misal aku kayak gini tuh aku salah nggak ya di mata mereka, kayak gitu loh Bu. Jadi kayak muncul terus kayak gitu Bu. Udah coba saya kayak enggak lah, tapi ya bisa muncul lagi, ya muncul lagi, dan akhir-akhir ini tuh cukup mengganggu saya gitu loh Bu. Kayak misal apa ya, kayak jadi yang harusnya buat mikirin yang lain malah mikirin itu. Iya, padahal kan itu kayak apa ya, kayak nggak ada ujungnya gitu loh Bu. Dan itu cuma pikirannya Mbak Silmi aja. Iya kan, sebenarnya tadi katanya Mbak Silmi sebenarnya temennya nggak apa-apa kan? Iya, kayaknya sih ya nggak apa-apa sih. Cuma kayak selalu aja kayak mikir kayak gitu. Berarti di sini Mbak Silmi yang saya tangkap itu permasalahan utamanya di overthinking itu ya. Mbak Silmi terlalu banyak overthinking, apalagi akhir-akhir ini tentang pertemanan itu tadi. Nah, kan tadi Mbak Silmi juga menyebutkan Mbak Silmi merasa teman-temannya Mbak Silmi itu nggak tulus temenan gitu ya. Nah, kira-kira kapan sih biasanya pikiran-pikiran seperti itu muncul? Pikiran-pikiran negatif itu muncul? Paling sering sih biasanya kalau malam mungkin mau tidur gitu ya Bu. Kan kalau mau tidur nih, kan dulu tuh saya kalau mau tidur harus pegang HP kan, kayak sambil scroll, sambil apa kayak gitu. Terus habis itu akhirnya ini kayak gara-gara sering scroll malah nggak tidur-tidur, begadang gitu-gitu. Akhirnya misal kalau udah mau tidur kayak saya lepas HP-nya, terus kan jadi kayak ngelamun ya Bu. Nah itu kan, nah itu mulai kayak mikir ini, mikir itu, mikir ini, kayak gitu-gitu sih Bu. Nggak tidur-tidur malah overthinking. Iya, banyak sih yang kayak gitu emang. Nah terus seberapa sering sih Mbak biasanya pikiran itu muncul? Pas setiap tidur itu? Setiap mau tidur itu apa? Mungkin ya hampir setiap hari sih Bu. Mungkin ya pernah sekali 2 kali enggak, tapi kayak sering banget gitu lah, hampir setiap hari. Ya berarti lumayan parah ya Mbak. Pikirannya sampai tiap hari. Kalau biasanya pikirannya udah muncul nih, biasanya apa yang Mbak Silmi lakukan? Biasanya ya selama ini sih selalu ya udah berlarut-larut di situ sih Bu. Saya pernah waktu itu kayak beberapa hari yang lalu tuh kayak sampai yang nangis sendiri Bu, kayak mikir kayak kok dia kayak gini ya sama aku, kok dia kayak gitu ya, apa dia nggak ini ya sama aku, kayak apa dia nggak tulus ya temenan sama aku, dia beneran mau temenan nggak sih sama aku, kayak gitu sampai kayak pernah nangis juga. Jadi sedih ya perasaannya. Selain sedih apalagi yang dirasain, ada nggak kira-kira? Selain sedih mungkin takut jadi lebih gitu. Takut sih Bu. Kayak jadi misal besok nih mau dia ngajak main atau ngajak ketemu atau apa gitu lah Bu. Itu kayak takut ketika besok kita ketemu tuh beda gitu loh Bu. Iya, padahal sebenarnya sejauh ini kayaknya juga ya wis sama aja gitu loh Bu. Kayak dia masih kayak gitu, nggak ada yang gimana-gimana, tapi nggak tahu kenapa kayak jadi ya udah takut aja gitu Bu. Berarti yang dirasain takut, terus sedih juga ya, sampai nangis-nangis. Menurutnya Mbak Silmi, kenapa Mbak Silmi bisa mikir seperti itu? Kenapa ya Bu? Sampai punya pikiran kalau temen-temennya nggak tulus gitu. Sebenarnya apa karena cuman gara-gara itu tadi, gara-gara sering overthinking itu ya mungkin ya? Iya kali ya. Gimana ya? Sebenarnya saya tuh juga bingung gitu loh Bu. Kayak kenapa ya? Atau ini ya Bu, saya tuh dulu pernah pas zaman SD SMP lah, itu tuh kayak temen saya tuh kayak nggak gimana ya, kayak maksudnya dia temenan sama saya nih, hari ini duduk bareng, tapi kayak besoknya tuh di belakang saya misal dia nggak beneran temenan sama saya, maksudnya kayak dia malah sama yang lain kayak ngomongin saya dan sebagainya, kayak gitu-gitu Bu. Mungkin apa gara-gara itu kali ya Bu ya, mungkin ya, jadi kayak saya sekarang sering takut mungkin ya, takut kalau tiba-tiba dia nggak tulus ya temenan sama saya, kayak gitu kan ya. Tapi sebenarnya nggak tahu juga gitu Bu, karena ya itu tadi kan saya juga overthinkingan ya orangnya, jadi overthinker banget, jadi kayak apa cuma gara-gara overthinking itu makanya mungkin akhir-akhir ini fokus ke situ apa gimana juga kurang tahu sih. Tapi itu kan waktu SD ya Mbak. Tapi selama ini habis kejadian itu, terus selama ini pernah kepikiran kayak gini juga nggak, apa baru akhir-akhir ini aja? Kalau buat ke temenan ya Bu, kalau buat ke temenan yang kayak gitu-gitu
baru akhir-akhir ini sih. Dulu pas kan itu SD ya, kayak SMP tuh ya masih dikit lah, tapi maksudnya itu kan masih kayak langsung gitu loh, dari SD ke SMP awal gitu. Terus SMP habis itu udah mulai enggak, SMA juga enggak. Baru akhir-akhir ini itu ya, kuliah awal-awal juga belum gitu loh, baru akhir-akhir ini. Jadi Mbak Silmi pernah ngerasain kejadian yang bikin kecewa gitu, Iya. yang pas SD itu ya Mbak? Iya Bu. Ya kan tadi Mbak Silmi udah cerita ya tentang pas SD tuh pernah mengalami kejadian tadi seperti itu, terus tapi sejak SMP sampai SMA nggak pernah kepikiran kalau misal teman-temannya nggak tulus gitu, baru pas akhir-akhir ini aja. Nah kira-kira ada nggak sih Mbak kejadian yang bikin Mbak Silmi mikir kayak gitu? Mungkin kalau yang akhir-akhir ini ya Bu ya, akhir-akhir ini mungkin lebih ke karena ini sih Bu, sebenarnya ya itu tadi ya, mungkin karena akhir-akhir ini banyak ikut kegiatan kan, jadi kayak capek ya Bu. Terus akhirnya jadi kayak overthinking, terus kayak overthinkingnya tuh kayak makin menjadi-jadi kan Bu. Dari kayak beberapa bulan ini makin menjadi-jadi kayak overthinking banget, yang bener-bener kayak parah gitu. Nah terus beberapa minggu yang lalu tuh pernah temenku tuh kayak agak berbeda. Gimana itu agak berbedanya? Sebenarnya berbedanya juga nggak yang berbeda banget, cuma kayak apa ya, kayak misal dulu nih kita ini kan, dia tiap mau main ke sana nih, dia selalu ngajak aku kayak Sil main yuk gini-gini, ke sana yuk gini-gini, terus lama gitu. Terus tiba-tiba waktu itu dia udah nggak pernah ngajakin lagi, terus kayak awalnya saya kan ya udahlah gitu kan, nggak apa-apa, mungkin dia memang pengen nyoba, mungkin nyari suasana baru dan sebagainya, mungkin dicabut. Tapi makin lama kelamaan kok nggak pernah ngajakin kemana-mana lagi, maksudnya nggak cuma ke tempat itu tapi ke tempat-tempat lain pun nggak pernah ngajakin lagi. Jadi kayak berbeda gitu loh Bu, kayak dia udah mulai yang jarang kontekan, misal kayak saya chat gitu kayak balasannya kayak kurang apa ya, kurang excited gitu loh Bu, kurang semangat. Iya pokoknya beda gitulah, kayak mulai apa ya, kayak menjauh gitu loh dari saya. Nah terus pernah saya tanyain kayak kenapa kok kamu kayak ngejauh gitu dari aku gitu kan. Terus habis itu dia bilangnya kayak nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kayak gitu. Terus pikiran ya. Nah itu terus kayak karena dia bilang nggak apa-apa kan, saya juga nggak bisa maksa ya Bu, saya kayak maksa lah kenapa gitu kan, nggak bisa ya, karena dia bilangnya nggak apa-apa. Cuma ya itu tadi saya ngerasanya kayak dia berubah lah, berbeda banget lah. Dan itu tuh cukup drastis gitu loh Bu, dari yang dulu misal kayak apa-apa kayak pengennya sama saya, terus tiba-tiba yang nggak sama sekali gitu loh ya, kayak gitu. Dan itu ya mungkin masih sampai sekarang juga sih ya, sekarang masih kontekan, cuma nggak pernah main lagi. Iya, nggak pernah main dan nggak sering kontekan gitu sih Bu. Tuh. Oh jadi gitu ya Mbak, tadi temennya Mbak Silmi tuh awalnya sering banget main kemana-mana berdua ya temannya? Iya berdua. Tapi sekarang udah nggak pernah lagi. Tuh. Bahkan berarti dari pas kan awalnya masih gitu ya, masih sering main. Terus lama-lama jadi nggak pernah sama sekali gitu. Iya, itu kayak tiba-tiba nggak ngajakin, terus habis itu nggak ngajakin sama sekali sampai sekarang. Tapi dia berarti punya teman baru gitu apa gimana? Iya sih Bu, kayak punya teman baru, kayak jadi misalnya main ke sana sama yang lain kayak gitu. Cuma sebenarnya nggak ada yang kayak, maksudnya kalau dulu kan sama saya tuh kayak ya udah sama saya terus gitu kan Bu, misalnya kayak kesana sama saya kayak gitu. Terus tapi sekarang tuh kayak sama yang lain tapi kayak beda-beda orang kayak gitu. Beda-beda orang. Iya gitu, makanya jadi apa gara-gara itu kayak saya jadi sering mikir kali ya, kayak apa aku salah kali ya sama dia apa kayak gimana, nggak tahu jadinya juga. Oke, setelah kejadian itu apa yang Mbak Silmi rasain dan apa yang biasanya Mbak Silmi lakuin tuh? Jadi jadi overthinking itu tadi ya. Iya, jadi kayak mikir terus gitu loh Bu, karena kan dia tak tanyain jawabnya nggak apa-apa, tapi nyatanya kok nggak mau lagi, maksudnya nggak ngajakin aku lagi. Kadang juga aku beberapa kali ngajakin tapi dia juga kayak iya aku nggak bisa alasan terus gitu. Kayak gitu. Jadi habis itu ya sedih sih, iya ya Bu ya pasti ya kayak gitu. Terus mungkin habis itu ya udah, karena beberapa kali coba ngajakin dia buat akrab lagi tapi dia kayak nggak mau, jadi kayak habis itu kayak ya udahlah gitu.
Oke, jadi karena itu tadi ya, terus Mbak Silmi jadi ngerasa sekarang teman-temannya tuh kayak nggak tulus gitu, takutnya kalau nggak tulus gitu ya. Iya. Tapi Mbak Silmi merasa kayak gitu tuh karena yakin emang temannya Mbak Silmi tuh nggak suka apa gimana? Sebenarnya nggak tahu juga sih Bu, kayak yakinnya sih enggak ya, enggak yakin. Maksudnya masih sampai sekarang tuh masih yang kayak menerka-nerka gitu loh, masih yang kayak kenapa ya? Apa aku ini ya? Apa aku itu ya? Apa kenapa gitu loh? Apa ada salah apa enggak iya, gitu ya? Misal ada salah tuh salahnya di mana, kayak gimana tuh masih kurang tahu gitu loh Bu. Misal kayak saya tanya ke teman saya nih kayak menurutmu kenapa ya kok dia kayak ngejauhin aku kayak gini, terus kayak saya tuh malah bilang kayak sebenarnya enggak sih, kayak dia tuh ini emang orangnya kayak gitu, gitu malah kayak gitu-gitu, cuman kan saya nggak tahu juga ya bos yang sebenarnya apa kayak gimana. Oke. Berarti sebenarnya Mbak Silmi nggak benar-benar tahu gitu ya kalau misal dia tuh kenapa. Iya. Nah terus Mbak Silmi juga nggak tahu apakah dia emang nggak suka sama Mbak Silmi atau gimana, tapi itu cuma pikirannya Mbak Silmi aja tadi yang jadinya sampai mikir kalau teman-temannya Mbak Silmi yang sekarang itu takutnya nggak tulus sama Mbak Silmi, nggak mau temenan lagi gitu. Oke, kan tadi kita udah lihat bersama-sama ya tentang Mbak Silmi udah banyak banget cerita tentang kejadian yang Mbak Silmi alami, terus kemudian pikiran yang muncul, perasaannya seperti apa. Nah setelah ini kita bakal lihat bareng-bareng lebih jauh lagi, kira-kira bener nggak sih kira-kira yang dipikir Mbak Silmi temennya nggak tulus tuh gitu. Nah, tadi Mbak Silmi udah cerita ya kalau merasa teman-temannya nggak tulus. Nah sebenarnya apa yang Mbak Silmi pikirkan sih? Ya kayak ini aja sih Bu, lebih kepada kayak masih bingung. Mungkin apa ya Bu, kayak bingung sama apa yang aku punya juga gitu loh Bu. Jadi maksudnya aku masih belum tahu kayak sebenarnya mungkin kalau orang mau temenan sama aku tuh karena apa gitu, itu tuh aku tuh masih bingung gitu loh Bu. Jadi kayak yang masih bingung gitu loh, emang mereka beneran ya mau temenan sama aku, masih emang mereka ini ya kayak beneran tulus nih mau temenan sama aku, mereka kok sekarang temenan sama aku tuh kenapa gitu loh, itu masih kayak belum nemu gitu loh Bu. Tapi selama ini kalau temennya yang sekarang nih itu kalau kemana-mana gitu diajak juga? Iya sih Bu, sering ngajakin, maksudnya dan sering ngajakin. Atau ini Bu, akhirnya sebenarnya coba untuk lebih saya nanti ini malah udah langsung loncat ke sana. Iya sih Bu, diajak sih Bu. Misal kayak dia mau kemana, sih aku enggak, aku mau kesini kayak gini gitu, sering diajak sih Bu sebenarnya kalau sama teman-teman yang sekarang. Terus pernah lihat kayak tanda-tanda mereka nggak tulus nggak sama Mbak Silmi? Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi enggak kayaknya juga sih Bu. Nah itu enggak. Iya. Berarti belum ada kayak nggak ada tanda-tanda mereka nggak tulus gitu ya? Enggak ada yang sih, sekarang gitu. Sebenarnya kalau yang sekarang. Nah iya kalau misal mereka beneran mau temenan, lah buktinya juga mereka masih ngajak ngobrol gitu kan, masih ngajak main. Kalau mereka nggak emang nggak tulus, pasti mereka juga ninggalin Mbak Silmi gitu kan. Kalau misal tapi mereka jarang ngajak ketemu juga nggak apa sering? Mungkin sekarang nggak yang sesering itu sih Bu. Cuma maksudnya masih yang sering ngajak gitu Bu. Mungkin karena kan saya sekarang juga sibuk ya, bukan sibuk sih, kayak misalnya banyak kegiatan lah kayak gitu, kayak banyak kegiatan, ada kegiatan ini kegiatan itu, jadi kayak untuk mereka ngajaknya juga nggak yang sesering itu, tapi masih beberapa kali masih ngajak. Ya, itu juga karena emang bukan karena nggak pengen main sama Mbak Silmi kan, tapi karena ada kesibukan masing-masing gitu. Jadi kata Mbak Silmi, teman-temannya Mbak Silmi nggak tulus kan. Nah, emang yakin Mbak Silmi teman-temannya Mbak Silmi itu nggak tulus? Iya kayak ya yakin nggak yakin sih Bu. Karena ya kan sebenarnya nggak juga sih Bu. Nggak juga. Iya karena kan cuma pikiran negatif aja kan. Iya sih, kayaknya cuma kayak ketakutan dari saya sendiri sih Bu kayaknya ya. Ada buktinya nggak kira-kira kalau temennya nggak tulus gitu? Sebenarnya nggak juga sih Bu. Nggak juga. Ya itu tadi sih, kayaknya saya tuh ngerasa kayak ya wis lah, ini kayak
ketakutan dari diri saya sendiri gitu loh Bu. Yeah. Kayak nanti temanku nggak bagus sih kayak ini kayak yang padahal sebenarnya teman saya kayaknya juga baik-baik aja. Maksudnya yang sekarang ya teman-teman saya yang sekarang tuh kayaknya juga oke-oke aja gitu loh Bu. Gitu. Cuma kayak mungkin ya itu tadi ya saya overthinking ya, jadi kayak terlalu takut, terlalu ini itu Bu. Waktu berarti kan emang bener-bener karena pikiran Mbak Silmi aja yang overthinking. Nah, terus kira-kira dengan pikiran Mbak Silmi yang seperti itu bikin Mbak Silmi jadi menarik diri nggak atau jadi nggak percaya siapa-siapa gitu? Iya sih Bu, dikit sih Bu. Saya jadi sering ini saya tuh jadinya gara-gara takut nih misal teman saya kok kayak nggak tulus teman-teman saya gitu, saya tuh kayak nggak mau ngerepotin teman saya gitu loh Bu. Misal nih di antara misal teman-teman saya nih mau berangkat apa gitu kan kayak pada kamu ini sama siapa nebeng dong bareng dong gitu. Itu saya nggak mau nyusahin, jadi kayak udah saya usahain berangkat sendiri. Misal kayak nggak ada motor saya pinjem ke orang lah apa gimana yang itu kayak gitu, terus habis itu kayak atau kalau enggak ya pokoknya diusahain gimana caranya bisa ada motor sendiri berangkat sendiri. Malah mungkin kalau bisa sebenarnya kayak ngebarengin teman saya atau gimana gitu sih Bu. Jadi itu ya kayak nggak pengen bikin temennya kecewa gitu. Jadi nggak pengen, jadi pengennya nyenengin mereka terus gitu, nggak pengen bikin mereka kecewa. Iya sih Bu, maksudnya ke situ juga sih. Jadi nggak enakan gitu juga. Iya dikit sih Bu. Iya sih Bu, nggak enakan. Menurut kamu pikiran yang seperti itu tuh membantu nggak? Ya kalau buat saat ini sih karena ini ya Bu, karena saya nggak enakan, maksudnya kayak berusaha ya itu tadi ya bikin seneng orang terus kayak gitu-gitu kan Bu. Saya jadi merasa kayak dengan saya kayak gitu, ini teman-teman saya buktinya masih ada loh sekarang kayak gitu kan. Jadi kayak menurut saya sih membantu ya Bu saat ini ya, meskipun ya kadang ya capek juga, kadang juga ini cuman kayak habis itu kayak hilang gitu loh Bu capeknya. Misal kayak tadinya capek banget, aduh habis kayak gini terus habis itu kayak ketika tapi aku masih punya teman ini, masih punya teman itu kayak gitu, jadi kayak ya udah kayak capeknya serasa hilang gitu. Itu sih Bu. Jadi kayak bantu lebih tenang gitu bagaimana? Iya, jadi kayak mungkin agak mengurangi overthinkingnya ya Bu. Maksudnya kayak mungkin karena merasa kayak aku udah effort nih buat temanku, harusnya temanku nggak akan ninggalin aku lah, jadi lebih tenang gitu loh Bu. Yang tadinya overthinking, aduh nanti temanku ninggalin aku, nanti temanku gini-gini, terus habis itu jadi enggak lagi gitu. Nah sekarang Ibu mau tanya ya, kira-kira kalau misal Mbak Silmi mikirnya terus-terusan kalau teman-temannya Mbak Silmi itu nggak tulus, kira-kira saya ulang apa yang akan terjadi lama banget. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira kalau misal Mbak Silmi pikirannya terus-menerus stuck di teman-temanku tuh nggak tulus, teman-temanku tuh akhirnya juga bakal ninggalin aku. Nah kira-kira kalau mikirnya seperti itu, ada nggak sih dampaknya nanti buat hubungan Mbak Silmi ke depannya, entah itu sama teman, sama pasangan, atau sama siapapun itu? Mungkin sebenarnya kalau yang udah saya rasain sih belum ya Bu, belum ada dampak yang kayak gimana. Tapi saya tuh juga kadang tuh jadi kepikiran Bu, takutnya karena saya kan ibaratnya kayak takut kehilangan teman lah ibaratnya ya. Jadi kayak takut tiba-tiba satu saat itu nanti saya kayak terlalu posesif gitu loh Bu ke teman. Jadi takutnya nanti teman saya mau pergi sama yang lain nih, mau main sama yang lain nggak tak bolehin gitu kan. Kayak gara-gara takut kalau ditinggal. Iya, takut ditinggal kayak gitu loh Bu. Cuman itu kayak cuma ya baru ketakutan juga sih Bu dari saya. Berarti belum ada yang secara real gitu ya. Iya, secara real yang gitu-gitu belum yang ini banget sih Bu sekarang. Tapi itu mungkin bisa aja terjadi kalau misal Mbak Silmi terus-terusan mikir seperti itu ya. Iya, karena kan mungkin kayak sekarang saya takut nih kayak ditinggal teman saya, takut teman saya nggak temenan lagi sama saya kayak gitu. Tapi kayak masih saya coba tutupi gitu kan, kayak masih oke, nggak apa-apa kayak di depan teman saya kayak gitu. Cuman takutnya ya itu tadi nanti tiba-tiba saya kok main sama dia sih, nggak usah main sama dia, main sama aku aja kayak gitu kan. Mungkin nanti saya malah kayak kok ini gitu. Iya gini banget kayak gitu. Ya itu malah bikin diri kita nanti Mbak Silmi malah kayak dilihat negatif gitu. Terus malah pada nggak mau temenan sama Iya, takut banget kalau kayak gitu.
Terus menurut Mbak Silmi penting nggak sih buat mengenal pikiran dan perasaan Mbak Silmi sendiri gitu, supaya biar lebih tenang gitu? Sebenarnya ya menurut saya Gini, perlu banget sih perlu Bu banget. ya. Iya karena kayak ya itu tadi kan misal kayak saya overthinking itu kayak aduh perasaannya kan gak enak banget ya Bu kalau overthinking itu kayak bawaannya kayak sedih, kayak takut, kayak cemas, kayak nggak tenang gitu loh Bu bawaannya kayak gitu. Terus kayak nggak bisa yang benar-benar, dan itu kan kayak ketakutan ya Bu overthinking itu ya. Jadi kayak saya tuh nggak benar-benar paham sebenarnya apa sih yang saya rasain gitu, dan kayaknya kalau saya benar-benar paham sebenarnya oh ya saya pengen tuh kayak gini loh, sebenarnya yang bikin tenang tuh kayak gini loh, gitu kayaknya bakal lebih enak sih Bu. Gitu. Iya kan, bakal lebih enak kan Iya. pasti. Nah sekarang Ibu mau ajarin salah satu teknik yang bisa bikin Mbak Silmi biar lebih tenang nih pikirannya. Jadi namanya itu thought stopping atau menghentikan pikiran. Nah di sini Ibu juga udah punya panduannya ya. Bentar. Nah nih. Jadi yang pertama yaitu dengan menyadari pikiran negatif. Kan Mbak Silmi juga udah menyadari ya kalau itu tuh sebenarnya pikirannya negatif, nggak baik buat diri Mbak Silmi terutama. Nah itu bisa dituliskan dulu, nanti misal bisa dituliskan pikiran negatifnya apa. Nah terus kalau misal nanti kepikiran Mbak Silmi ini mulai overthinking banget, langsung bilang stop gitu. Jadi bilang dalam hati atau bilang di secara samar-samar nggak apa-apa, bilang stop gitu. Bisa dengan menepuk bahunya atau mungkin dengan gini, stop gitu, stop. Jadi biar nggak apa, nggak berlarut-larut lagi, biar pikirannya hilang gitu loh. Jadi misal kan tadi katanya Mbak Silmi udah pernah nyoba apa belum ini kira-kira? Iya kayak pernah kayak udahlah nggak usah kayak gitu-gitu, tapi kayak ya udah cuma maksudnya kayak ngomong ke diri sendiri gitu sih Bu. Nah itu mungkin bisa dicoba secara rutin ya Mbak, biar setiap ada pikiran yang negatif yang muncul itu bisa langsung kayak disadarin lah dirinya buat udahlah berhenti, udah jangan mikir itu lagi. Sebenarnya temanku tuh nggak kayak gitu kok gitu. Jadi dengan misal udah bilang stop ke diri sendiri, udah nyadarin diri sendiri, terus dialihkan pikirannya ke yang lebih positif ya, kayak itu tadi misal mikir teman-temanku nggak gitu kok, buktinya mainnya sekarang juga masih temenan sama aku, terus kalau main juga aku masih diajak kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan konsisten ya Mbak, bisa dicoba dulu, terus nanti bisa ditulis buat ini ya. Contohnya ada kayak gini, bisa ditulis hari tanggal, terus habis itu pikiran negatif yang muncul apa, terus aku bilang stop dengan cara apa, kan tadi kan ada bisa menepuk bahu atau menjentikan jari kayak gitu. Terus aku alihkan ke apa, jadi misal dengerin musik atau melakukan kegiatan lain. Setelah itu ditulis perasaannya setelah melakukan itu gitu. Ya bisa dimengerti ya Mbak. Oke, nah ini boleh dibawa pulang buat bantuannya Mbak Silmi ya. Tadi kan kita juga udah telah bersama ya kalau pikirannya Mbak Silmi tentang temennya yang nggak tulus itu belum tentu benar. Nah sekarang coba kita bentuk pikiran baru yang lebih rasional. Misalnya kalau Mbak Silmi mikir aku tuh tetap berharga walaupun nggak semua orang suka sama aku, kira-kira gimana tuh perasaannya kalau mikir seperti itu? Mungkin ya bakal lebih tenang kali Bu ketika bisa mikir kayak gitu. Misal yang tadinya misal pas overthinking nih, aduh nanti kalau nggak punya temen gimana, nanti nggak punya ini kayak gimana, itu kan cemas terus ya Bu, ya khawatir terus. Kayak aku harus ngapain dia biar dia gini biar gini. Cuma mungkin kalau bisa punya pikiran kayak gitu yang kayak aku tetap berharga kok, misal kayak meskipun nggak semua orang temenan sama aku, misal kayak nggak semua orang harus kayak ramah ke aku dan sebagainya kayak gitu, mungkin akan bisa lebih tenang sih Bu. Mungkin kayak ya udah sih gitu, kayak lebih kepada membiarkan aja gitu lah Bu, kayak apa yang terjadi gitu. Jadi ya berarti kan jadi lebih tenang gitu ya Mbak kalau misal pikirannya seperti itu. Nah kira-kira kalau mikir seperti itu nanti emosi apa sih yang dirasain? Apa bakal berubah nggak, misal dari yang tadinya takut, sedih, terus kira-kira emosinya jadi gimana? Iya mungkin
bakal berubah juga sih. Mungkin tadinya kan misal nih muncul perasaan takut gitu ya, Bu. Takut itu kan nanti lama-kelamaan kalau disimpan terus kan nanti berlarut-larut ya, Bu. Nanti bisa mengarah ke hal yang lain juga, bisa jadi gampang marah, jadi sensitif, jadi apa kayak gitu-gitu. Mungkin kalau misal dari aku sendiri bisa merubah nih kayak emosi-emosi yang aku rasain saat itu, misal ketika ngerasa kayak gitu merasa kayak ya udah ikhlas, legowo, terus kayak mungkin coba cari hal lain yang bisa bikin lebih apa ya, Bu, perasaannya tuh kayak lebih positif, lebih semangat gitu-gitu, mungkin kayaknya lebih bagus sih, Bu. Nah kemudian berarti bagus ya Mbak Silmi sudah bisa berpikir seperti itu. Nah ini sini Ibu juga ada salah satu yang bisa dilakukan oleh Mbak Silmi ketika untuk mengelola rasa cemas, takut, khawatir. Kan tadi Mbak Silmi menyebutkan banyak sekali ya perasaan-perasaan seperti itu waktu overthinking yang muncul. Nah nanti bisa ditulis dulu di sini apa yang Mbak Silmi rasakan hari ini, terus di sini ditulis apa yang muncul dalam pikirannya Mbak Silmi, terus ditulis juga menurut Mbak Silmi kenapa Mbak Silmi itu merasa seperti ini. Nah terus ditulis juga apakah pikirannya Mbak Silmi itu udah pasti benar apa belum, terus cara apa yang bisa dilakukan untuk melihat situasi seperti ini. Jadi dengan menulis ini nanti Mbak Silmi bisa mengelola emosi, mencurahkan emosi yang sedang dirasakan Mbak Silmi supaya lebih tenang lagi, supaya bisa menyadari pikiran-pikiran yang menyakiti diri sendiri. Nah ini juga bisa dibawa pulang buat Mbak Silmi di rumah, bisa dicoba. Kalau misal mulai emosi itu datang, bisa dicoba dengan nulis itu ya Mbak. Nah kan udah bisa, Mbak Silmi kan udah mulai bisa mengenali pikirannya, terus udah bisa gimana sih biar mengelola emosi. Nah sekarang kita lihat perilaku apa yang sebenarnya ingin Mbak Silmi rubah gitu. Apakah pengennya biar nggak overthinking lagi? Iya sih, Bu, pengennya kayak gitu sih, biar nggak overthinking lagi ya. Nah di sini juga Ibu sudah menyiapkan ini ya, ini buat bantuan Mbak Silmi juga. Jadi ada self management. Jadi yang pertama yaitu self monitoring. Jadi tuliskan saat Mbak Silmi mulai merasa overthinking, apa yang Mbak Silmi pikirkan atau rasakan. Nah di sini juga udah ada panduannya, nanti Mbak Silmi bisa tulis ya. Di sini ada waktunya kapan, terus situasi yang memicu apa, pikiran yang muncul apa, perasaan yang dirasakan, reaksi atau perilaku, kemudian catatan refleksi. Nah ini bisa ditulis juga kalau misal mulai overthinking itu tadi. Nah setelah self monitoring, ketika Mbak Silmi berhasil untuk menenangkan pikiran tadi, untuk mengelola overthinkingnya tadi, itu Mbak Silmi bisa kasih self reward atau hadiah-hadiah kecil buat Mbak Silmi, biar kan udah berhasil mengelola pikiran atau menenangkan diri gitu. Terus Mbak Silmi juga bisa memberi batasan hal-hal yang bisa bikin Mbak Silmi overthinking. Kayak tadi kan katanya kalau mau tidur terus jadi overthinking gitu ya. Mungkin bisa itu. Nah di sini mungkin bisa ditulis Mbak nanti self rewardnya mau seperti apa, terus habis itu batasan-batasannya tuh mau seperti apa. Nah, mungkin bisa tulis dulu Mbak, silahkan. Ngawur salah. Sudah? Oke. Berarti ini udah ada ya buat self rewardnya, sama kira-kira apa sih hal-hal yang ingin Mbak Silmi batasin biar nggak memicu overthinking itu tadi ya. Terus kemudian ini yang terakhir kita bikin kontrak ya Mbak, biar Mbak Silmi benar-benar bisa melaksanakan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Bisa ditulis di sini namanya, tanggal, sudah? Oke, terima kasih.
Ini bisa dibawa pulang juga ya Mbak, buat ininya. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya udah sih Bu, Bisa hari dipahami. ini udah lega banget Udah gitu lega nih Bu, banget. bisa cerita sama Ibu hari ini. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, kan kita udah ngobrol panjang lebar banget ya dari tadi. Kira-kira hal apa yang paling kamu pahami dari konseling kita hari ini? Yang paling saya pahami sebenarnya ini sih Bu, tadi yang agak di tengah tuh Ibu kayak nanyain gitu loh, kayak kan saya mikirnya teman-teman itu nggak tulus ya sama saya, terus kayak Ibu nanyain emang iya kayak teman-teman saya nggak tulus gitu, terus saya jadi mikir iya ya, sebenarnya kan poinnya di situ ya, belum tentu teman-teman saya nggak tulus, tapi kayak saya cuma ya takut aja gitu loh Bu, dan malah takut itu yang nantinya bisa ngehambat saya gitu loh Bu. Itu sih Bu mungkin yang paling saya ini ya kayak pahami gitu loh ya hari ini. Kemudian apa bedanya cara kamu berpikir tadi sama sekarang? Ya mungkin kalau tadi sebelum konseling ya Bu, itu kan kayak mikirnya ya udah lah ya, maksudnya kayak overthinking, ya udah overthinking aja, terus misalnya kayak malam mikir sampai ketiduran, sampai nangis sampai ngapa-ngapain kayak ya udah gitu. Cuman mungkin kayak sekarang kayak tadi kan ada touch stopping juga Bu ya, tadi yang diajarin sama Ibu, misalnya kayak harus bisa ngontrol, misalnya sambil nepuk bahu atau nepuk tangan atau apa yang kira-kira itu bisa apa ya kayak efektif gitu ya Bu ya buat saya kayak gitu. Jadi kayak habis ini kayak seolah tuh kayak udah punya gambaran gitu loh Bu, kayak habis ini kayaknya harus ngapain gitu supaya nggak berlarut-larut di masalah ini juga. Oke, gimana perasaannya, udah tenang berarti? Iya sih Bu, udah lega banget, pokoknya kayak bersyukur banget sih hari ini bener-bener bisa cerita sama Ibu kan, kayak itu bener-bener mengurangi banget kayak yang dari kemarin bener-bener sering takut, overthinking, kepikiran, cemas gini-gini, kayak sekarang udah bisa lebih lega, lebih tenang, kayak harus lebih oke, ya udah gitu loh, kayak ikhlas, tapi ikhlasnya tuh nggak yang terpaksa mengikhlaskan kayak bener-bener yang kayaknya insya Allah bisa ikhlas beneran sih Bu gitu. Oke, berarti Ibu juga ikut senang dengernya kalau Mbak Silmi sekarang udah tahu yang habis ini mau seperti apa, terus sekarang udah tenang pikirannya, perasaannya juga. Gak kerasa juga kita udah sampai di akhir sesi hari ini, waktunya juga udah mau habis. Ibu mau ucapkan terima kasih lagi kepada Mbak Silmi yang hari ini sudah mau banyak banget nih cerita tadi ya, banyak banget tentang apa sih yang dirasain, terus ada kejadian-kejadian apa, pikirannya seperti apa. Ibu sangat mengapresiasi Mbak Silmi sudah mau sangat terbuka hari ini. Semoga dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa membawa Mbak Silmi menjadi lebih positif lagi, bisa berubah menjadi positif. Emang perubahan itu nggak mudah ya Mbak, harus pelan-pelan dulu dengan sedikit-sedikit dengan apa yang bisa dilakukan saat ini gitu. Jadi nggak harus langsung berubah, langsung nggak overthinking lagi, itu ya nggak bisa, tetap pelan-pelan aja. Tapi saya yakin Mbak Silmi pasti bisa kok. Amin. Ya. Oke, terima kasih lagi ya Mbak Silmi. Ya, terima kasih juga ya Bu, sangat-sangat inilah sangat-sangat apa ya terbantu gitu lah Bu, Ibu hari ini mau apa ya kayak memberikan apa ya kayak seolah tuh kayak pencerahan gitu lah kepada saya. Gitu. Oke. Nah, buat sebelum mengakhiri ini Ibu juga mau minta Mbak Silmi ya buat ngisi refleksi perasaan hari ini. Silahkan Bu, diisi Mbak. Hari ini kayak ini sih Bu. Ini sudah? udah. Oke. Nah, kira-kira kalau buat minggu depan mau ketemu lagi nggak buat bahas gimana nih perkembangannya gitu? Boleh sih Bu, boleh. Ya, buat bahas nanti apakah berhasil atau tidak gitu ya Mbak. Oke. Minggu depan nanti buat waktu sama harinya nanti kita bicarakan lagi lah ya. Oke, terima kasih Mbak Silmi sudah terbuka dan mau berproses hari ini. Saya percaya Mbak Silmi bisa terus melatih hal-hal baik yang ada dalam diri Mbak Silmi. Setelah ini mau ke mana? Ada kegiatan lagi? Mau pulang sih. Mau pulang, langsung pulang. Ya, tadi soalnya saudara saya nungguin di depan. Oke, terima kasih ya Mbak udah datang. Terima kasih ya Bu. Iya. Saya langsung pamit ya Bu. Oke, hati-hati di jalan ya Mbak.